Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodon nanti besar. Ya, yang semangatlah supaya pahalanya juga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin, jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah, atas nama keluarga almarhumah Ibunda Indah Sari, kepada seluruh jamaah sekalian yang hadir, mari kita doakan dulu almarhumah. Semoga insyaallah almarhumah di alam sana mendapat tempat yang baik, diberikan ketenangan dan kebahagiaan, diterima semua amal ibadah dan kebaikannya, diampuni semua dosa dan kesalahannya, mendapat tempat yang baik di alam kuburnya, mendapat istana di dalam kuburnya. Begitu pula dengan keluarga yang ditinggalkan, semoga insyaallah masa depan keluarganya lebih baik lagi setelah almarhumah meninggalkan mereka. Kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila khususan almarhumah Ibunda Indah Sari. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: أكياس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. Jemaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat maut datang menjemput kita punya nyawa, tentu yang kita tunggu pada saat itu hanyalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena maka sarana punna nalappasa minyawana serea tahu anjo salawatu waseda jinitaya. Apa dinitayang? Husnul khatimah. Apa dinitayang? Pangamaseang banturi Allah Ta'ala. Pangamaseang apa mo? Semoga pada saat nyawa kita sebelum meninggalkan kita punya badan, kepergian nyawa kita diantar dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Inilah kematian yang indah. Inilah kematian husnul khatim, luar biasa. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman dan ketakwaan kita yang menjadi pondasi utama di sini, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Nasabaan jadi karena ya husnul khatimah tenato nagampan nigap pasal lampun nalamate gi sedemento papangamasian melom pubaturi Allah Ta'ala. Nah pun nabat ini karena ya anda sir pangamasian baturi Allah Ta'ala pun nalalapas sa minyawaya insya Allah nibisik tanibisik ki nikanaya ucapan syahadat dengan sendirinya Allah akan memberikan kita kemampuan, Allah akan memberikan kita kekuatan, sehingga kita dengan penuh keikhlasan dan ketulusan karena Allah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nampala lapasa ni kanaya nyawa. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak semua hamba-hamba Allah, apalagi kita yang namanya pengikut Muhammad, tidak semua manusia yang ada di dalam lingkungan Islam bisa mati dalam keadaan seperti ini. Tenana yang ngasih tawa akulle anggap ini kanaya husnul khatimah. Yang kita takutkan jangan sampai kita ini mati dalam keadaan kafir. Jamaah mau tidak mati kafir? Oh Pak, mau? Ayo, mana kata? Saudara-saudara mau tidak mati kafir? Yang mau jadi kita? Alhamdulillah. Ada yang mati dalam keadaan musyrik, ada yang mati dalam keadaan munafik, ada yang mati dalam keadaan celaka. Siapa yang mati dalam keadaan celaka ini termasuk kita yang mati sebelum bertobat. Tapi saya yakin di sini taruh warganya. Udah Bang Nasa minta waktu. Ayo, emang kita waktu. Sudah sama kita Pak? Apa anak-anak kan karena sudah. Yang besar-besar kah? Mana sih suaranya? Ya, saudara-saudaraku sudah sama kita Pak? Sudah, alhamdulillah. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai kalau kita ini tiba-tiba mati sebelum bertobat. Naudzubillah. Nampak aja nih kanaya kematian. Nih nampak aja nih kanaya kematian. Tidak perlu menunggu kita punya tobat. Jangan lebatkan inatayat tobat nih kanaya kematian. Kalau tiba saatnya pasti mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang menjemput, kematian sudah datang menjemput, maka waktunya tak bisa diundur-undur lagi dan tak bisa pula dimajukan waktunya. Jadi hati-hati lagi. Kita membutuhkan persiapan supaya kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nampak anjo malaikat mau punna bantu milan cabugi nyawa nasere tahu aku rupa-rupa tongi tanjana. Oh jamaah, mau tahu bagaimana tampaknya malaikat maut kalau mau cabut nyawanya seseorang? Kalau yang mau dicabut nyawanya oleh malaikat maut itu adalah orang-orang yang takwa, ahli ibadah, ahli zikir, ahli sedekah, pokoknya ahli ibadah lah ya. Yang ia datangi adalah orang-orang yang takwa, maka malaikat maut akan datang dalam bentuk yang begitu indah, harumnya begitu luar biasa harumnya, luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan, belum pernah kita rasakan bagaimana harumnya kalau malaikat maut datang mencabut nyawanya orang-orang yang takwa.
nampa tanjana singar kebo penuh dengan cahaya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ngesentonyi itu kalian salam pun dalam hati punna niat kama milih tanjana malaikat mau ambatui kilang cabu kinyawata datang dalam keadaan yang begitu indah, begitu harum baunya, begitu tampan wajahnya, begitu penuh dengan cahaya. Anasami angkana salamat maginya. Tapi kalau datang malaikat maut mau mencabut nyawata, dia datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Apakah malak tanjana sanna lilna arin ramatan angeran pepe marak-marangin tumaila sana anasam yaganatena wanimuntus salama. Kira-kira bapak-bapak mau tidak didatangi oleh malaikat maut dengan cara seperti ini? Mau? Ibu-ibu tak mau? Saudara-saudaraku tak mau? Apa rasanya anak-anak kan ya? Tak mau lah, tak mau. Tak mau. Mudah-mudahan malaikat maut tidak datang dengan wajah seperti ini. Sanna lelena, apa malak tanjana, rindra matanna angirim pepe, nampak baunya marai. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Ini, jadi pun agama minne tanjana malaikat maut. Ampan tamaiki na'udzubillah nasami akan atena to jemoni muntuluk kasalamatkan. Dan ketika sesudah mayat itu dimandikan, jadi pun ada bangasan mi sumpaing keluargana anjene gila punto mate, dikafanilah ia, kemudian disolatilah dia, kemudian diantarlah jenazah itu ke kuburan. Ada riwayat yang mengatakan anjo paella punto mate, kalau diantar ke kuburannya selalu berteriak-teriak memanggil-manggil kepada orang-orang yang mengantarnya. Tapi ikat tahu antara gato mate, tenanak kulen nilangir apa na pamarang-marang lapun tomate. Kenapa kita tidak bisa mendengarkan teriakan-teriakan atau panggilan-panggilan jenazah itu? Karena alamnya dengan alam kita sudah tak sama nih ya. Sama pula tuh tena mana singkama para sanganta, alamnya sudah berada pada posisi alam gaib, sementara kita masih berada pada posisi alam dunia. Dari mana kodong ante kama batena marah-marah lapun tomate tena langir gitu. Ada yang berteriak-teriak seperti ini. Oi kodongnya, aku kodongnya ranggak mangir kuburukku malaka. Jangan kau bawa saya ke situ, saya takut ke situ. Jangan lalu kau kodong bawa kak. Oi keluarga aku, tetangga aku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan kau bawa saya ke situ. Tiap lalu korang ngerangak menjuing, malak korang tiap gue rangak menjuing. Bagaimana gue paling lanera? Tidak kena lanera kau merumul. Nerang kau meri marusuk kamani kubur ni, nerang kau meri berawangin kamatonji, nerang kau meri sudian kamatonji. Emang lu ini mau kemana sih? Bukan mall yang Anda mau datangi, tapi rumah berikutnya adalah kuburan. Jadi kamar-kamar pun nabalat tarilino aku lagi tingkat-tingkat sana lumpona sana gagana sana luarana. Jaga ini rumah berikut yang akan kita datangi adalah rumah yang sangat sempit. Betul? 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 Rumah yang sangat sempit. Emang sempitnya berapa sih Ustaz? Oh sempitnya cuma 1 dikali 2 meter. Ada yang biasa pergi antar jenazah? Ada? Ada? Cobalah tengoklah tuh ya. Tengoklah kuburan jenazah tuh. Yang luasnya cuma 1 dikali 2 meter. Panjangnya kira-kira 2 meteran, lebarnya 2 meter, lebarnya hanya 1 meteran. Lantannya siapa tuh paling lagu lantan naun 2 meter. Rumah yang sangat sempit. Jadi
perbaiki, ketakwaan kita perbaiki, maka kuburan kita akan tetap menjadi sempit. Tapi risesena tahu takwa ya Allah Ta'ala, ketika dia masuk di dalam kuburannya akan menjadi istana untuk dirinya. Berteriak-teriak ketakutan seperti itu, angapa na marah-marah malak di pantama di kuruna nasabak pasesana kubur ka sumpahin panataya. Karena siksaan-siksaan kubur dari tadi sudah menunggu kedatangan dirinya. Ni ami pepe na kubur ka antayangi, ni ami palu-palu na muka dan nakir antayangi, ni ami ulara na kubur ka, ada ni kalajengking kubur, kegelapan kubur, siksaan kubur, semua dari tadi menunggu kedatangan jenazah ini. Siapa jenazah ini? Inilah jenazahnya orang-orang yang mati celaka, termasuk mati sebelum bertobat, mati kafir, mati munafik, mati musyrik, mati syirik. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mudah-mudahan jadi nanti kalau menjadi jenazah kita tidak menjadi jenazah seperti ini. Amin ya rabbal. Ada juga jenazah yang kalau diantar ke kuburannya dia berteriak-teriak seperti ini. Oi kadangnya karo-karo kau minta rangakurung apa karena selalu kamangazen parutu suka. Cepat-cepatlah kau bawa saya ke sana. Saya sudah tidak tahan mau sekali masuk ke situ. Tak balik ni. Ane sumpah seriasan nak malana ya to sengan seria ero dulu mi antama. Ngapa nak karo-karo dulu mi korongero antama ri kuburuna. Nasabas surugana kubur kania mi sumpah ngantayang. Sumpah mentung panatayang singara na kubur ka, cahaya na kubur ka, kebajikan na kubur ka, pokoknya surganya kubur. Dari tadi sudah menunggu kedatangan dirinya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mati pasti mati betul? Mau tidak mau pasti kita mati. Kalau nanti jadi jenazah, semoga bisa menjadi jenazah seperti ini. Berteriak-teriak supaya jenazahnya cepat diantar ke kuburannya. Amin ya rabbal. Siapa jenazah seperti ini? Inilah jenazahnya orang-orang yang takwa. Inilah jenazahnya orang-orang yang rajin salat. Inilah jenazahnya orang-orang yang rajin berzikir. Inilah jenazahnya orang-orang yang rajin bersedekah, tidak kikir kepada anak yatim, tidak kikir kepada tetangga-tetangganya yang miskin, selalu peduli dengan tetangganya yang miskin, selalu perhatian dengan tetangganya yang miskin, selalu perhatian dengan tetangga-tetangganya yang sedang sakit. Amin ya rabbal. Nasama manang ngapai ante kamma pure tak rajin sembayang, tapi pun sifat-sifat tak mangeripat riparan tak tahu ko disipa napan ragiton gisalang ibadata. Kok kayak dangdut sih Ustaz? Ada cengkoknya gitu loh. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana ante kan rajin tak sambayan, rajin tak beribadah, rajin tak zikir, baca Al-Quran. Tetap mari menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga, keluarga, teman-teman maupun orang lain. Amin ya rabbal. Begitu jenazahnya sampai di dalam, ditimbungilah oleh tanah. Dari antu kuburkah 5 pakiona ilalanna sialua sipatam. Tapi kita tidak pernah mendengarkan panggilan-panggilan kubur itu. Cuma karena ada dulu manusia yang diberikan karama oleh Allah mendengarkan panggilan-panggilan kubur itu, akhirnya dimasukkanlah ke dalam sebuah kisah. Apa saja panggilan-panggilan kubur itu? Yang pertama, anak-anak kubur kah? Hai manusia, saya ini adalah rumah yang sangat sempit. Betul? Sana sepana. Coba diperhatikan, 1 dikali 2 meter. Jadi pun natena menton na tinggi ibadah tatena na baji sifat tak maknasa. Anna misalang kubur ka angipi kie. Ni janjangi 1 dikali 2 meter sinapi alam pangasim pangantara ka agini yang jari 1/2 meter. Ngamay pula 1/2 meter. Jadi pun na 20 mamil 5 cm magatena ni taipi. Inilah siksaan-siksaan kubur.
Nah, apa senakana kuburuka? Saya ini adalah rumahnya kegelapan. Inak kemine balla nasasanga. Betul tidak jamaah? Mana ada jenazah yang bawa lampu Philips masuk ke kuburannya? Ada tidak jamaah? Jamaah, ada tidak? Ada? Ada? Tak ada lah. Yang dibawa nanti jenazah masuk ke kuburannya adalah ibadah-ibadahnya. Ibadah-ibadahnya inilah yang akan mengakibatkan kuburannya bisa menjadi luas. Ibadah-ibadahnya inilah yang bisa mengakibatkan kuburannya menjadi bercahaya. Jo. Apa sempurna karena kuburkah? Hai manusia yang masih hidup di dunia, saya ini adalah rumahnya tanah. Jamaah bisa lihat, lantainya tanah, dindingnya kiri kanan tanah, muka belakang tanah, ditutup lagi dengan tanah. Betul? Jadi kalau mau yang tadinya semuanya bahan dasarnya terbuat dari tanah, mau tiba-tiba menjadi istana, perbaikilah ibadah kita. Termasuk anja sumpah sifat-sifat namanya di parantat tahu, utama namanya di totoaka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sudah 3. Maka apa nakana kuburka? Hai manusia, saya ini adalah rumahnya ular. Betul? Percaya? Percaya? Harus percaya. Harus dipercaya akan aja kubur kabala na ular ka. Semua ular-ular yang menakutkan, mengerikan, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah terdengar kabarnya oleh telinga kita, kita akan lihat nanti di dalam kubur. Pun napain jai dosata, tapi pun na tahu badiki, tahu takwati, ni terima ngasih amal bajik dari Allah Ta'ala, ni pemoporangi semua dosa-dosa dan kesalahan tak oleh Allah, maka tidak satu ekor pun ular berani masuk ke dalam kuburan kita. Amin ya Rabbal. Kalau kita orang takwa, orang baik, tenan yang ular lantama berani antama lalang kuburut tak mana si kayu. Karena barakah na ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka 5, nakana pakio na kuburka. Hai manusia, saya ini adalah rumah pertanyaannya mungkar dan nakir. Ya dende, emene sonangnya pakutat nanda mungkar dan nakir. Pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Sekarang pertanyaannya, mampukah kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir itu ketika kita ditanya oleh 2 malaikat ini? Mampukah kita? Mudah-mudahan mampu. Mudah-mudahan mampu. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya mungkar dan nakir? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Ya. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Masya Allah, luar biasa. Ini semua yang akan dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Ngapa pun nama TKP kita naminto menakule niat dijawab mana sih pertanyaan. Tadi anjari sesena atau mati kafir kah, mati munafik kah, mati musyrik kah, mati dalam keadaan celaka, mati sebelum bertobat. Nah kulit yang namin tomo di kutangan langsung main tuh gawe. Langsung apa? Langsung apa? Langsung dibalok-baloki. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Langsung mami sesat. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjadi jenazah-jenazah seperti itu. Amin ya Rabbal. Semua ibadah-ibadah kita akan menjadi teman di dalam kubur tak. Jadi ada sebuah kisah yang menceritakan ketika malaikat mungkar dan nakir datang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang jenazah. Nampailah nakutaan nganila punto mati. Ngapa natabangkaan ni ruwaya malaikat? Ngapa natabangkaan ni ruwaya malaikat? Nasaba risamping na ane sumpah jenazah ada sosok cahaya yang begitu terang berbentuk tubuh manusia.
ada di sampingnya jamaah. Akhirnya malaikat Munkar dan Nakir bertanya, nakutananya ne singa, nakutananya ne cahaya ya. Nah karena Tuhan, Anda ini siapa? Apakah Anda dari golongan jin? Ataukah Anda dari golongan malaikat? Ataukah dari golongan manusia? Apa jawabannya cahaya ini? Nah karena Tuhan, saya ini bukanlah golongan dari manusia, saya bukanlah golongan dari jin. Wahai Tuhan, malaikat Munkar dan Nakir, saya juga bukanlah golongan dari malaikat. Saya ini adalah sahabat sejati dari jenazah yang Tuhan akan berikan pertanyaan. Dan saya akan membantu saudara saya ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan akan berikan kepada teman saya. Dan saya tidak akan meninggalkan saya punya sahabat ini sampai di akhirat nanti, sebelum Allah memasukkan sahabat saya di dalam kuburan di akhirat nanti. Jadi anda sumpah ibadah anjaria singara ilalanna kuburutta tena naero ampilariki, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di dalam kuburnya. Amin ya rabbal jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Usaha apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa diantar oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ketika nyawa kita akan meninggalkan kita punya tubuh? Tidak lain, harus melalui usaha-usaha dan pengorbanan-pengorbanan yang begitu besar. Dan yang pertama harus kita perbaiki adalah hablum minallah, hubungan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ante kama macarata anjagai hubungan baik tamanya Allah ta'ala, yaitu jaga ki salat 5 waktu tak dengan baik. Dan saya yakin di sini warga-warganya udah tahu rajin-rajin ngasen di sembahyang ya. Oi ibu, oi ibu, yang kompak dong. Oi ibu, rajin semua jadi salat dah. Rajin jaga dah. Rajin jaga. Rajin, alhamdulillah. Terima kasih kita sampai lagi sana pemerintah itu. Sudah semua kita. Sudah, alhamdulillah. Oh bapak-bapak, oh bapak, saudara-saudara yang burane ya, rajin semua jadi salat tuh, rajin. Alhamdulillah, apa lagi? Alhamdulillah, luar biasa. Ternyata semua rajin salat. Apalagi di sini kan banyak masjid, ada Jannatul Firdaus, ada Babut Taubah, Erokim Bani-Bani, Al-Markas. Oh, sorry, yang jauh-jauh Al-Markas ya. Luar biasa. Jadi perhatikan ki salat. Kenapa kita harus salat? Ngapa perlu nikanaya sambayang? Kenapa kita wajib melakukan salat itu? Karena Allah yang menciptakan kita. Betul? Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Gimana? Oh buntin baru, gimana? Oh buntin salo, gimana? Berasal dari air mani yang bercampur. Amsyajin nabtali. Apa itu air mani yang bercampur? Air sperma laki-laki dan air sperma perempuan. Betul, bapak dan ibu tak yang sedang proses ki, yang menentukan jadi atau tidaknya adalah Allah. Betul? Allah yang menentukan segalanya. Buktinya, ya itu aja yang tahu si mata pare tapi tena pananjari. Kamala kaya pananjari na sahabat tena tome, na sahabat tena mentom padisari dalit di Allah Ta'ala. Tapi niya ton tahu miwa na jayi na dalit na anaknya bahkan sampai 10 ya. Saya dengar-dengar almarhumah anaknya banyak. Ya tidak jemaah? Banyak anaknya?
Alhamdulillah banyak. Jadi kalau semua anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak sami akan amanah boleh surga. Amin ya rabbal. Itulah perlunya kita memiliki seorang anak. Siapa nanti yang akan doakan kita kalau mati ki? Siapa nanti yang akan selalu kirimkan bacaan Al-Fatihah kalau mati ki? Masa orang lain sih? Bagi kita apa cantik Al-Fatihah, minta lebih bagi papoin, lebih barakat papoin pun nak anak tak mintung. Amin ya rabbal. Jadi usahakan ki yang punya anak, berusahalah didik dengan sebaik-baiknya, semoga bisa menjadi anak-anak yang soleh. Kalau anak tak menjadi anak yang soleh dan soleha, nasami angkana tahu tuana boleh surga. Ada yang komengi di YouTube itu ceramahku, judulnya Ibuku Adalah Hidupku. Bagus tidak jamaah judulnya? Ibuku adalah hidupku, bukan maki YouTube Muhammad Basri TS. Judulnya Ibuku Adalah Hidupku. Ada tuh mamaku di sampingku peluk. Ya. Ini ada yang komen, banyak yang komen. Ustaz, beruntungnya mama tak Ustaz, karena anaknya adalah anak yang soleh. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan. Tapi ibu kita yang rajin beribadah, yang rajin salat, yang rajin baca Al-Quran, doa-doanya barakana je sumpai ibadah atau tuata larikon jimai di anak-anaknya. Amin ya rabbal. Apalagi kalau anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang saleh. Amin ya rabbal. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para lumentongki rajin sambayang, ya tomin sumpayang, bukti tanda syukur tamangir Allah Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada manusia. Betul tidak jamaah? Dari sejak tertidur riwayat tak lagi atindro tei patut luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Bayangkan ante kam mamujannan atindro tasumpai ngorok-ngorok ki atindro si mata tonjing jomai atle merek deng kaluara tapi tinaton jananta maritolin tak jappa-jappa. Napa ngamasnya betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati mah wajib pun nalek baki acam-acam ada teh ni bisa limanta nasami angkana balau wasengak jappa-jappa. Gokok itu balau. Inilah nikmatnya tidur. Ini nikmat yang luar biasa. Allah lindungi kita, menjaga kita ketika kita sedang tidur. Bangun kita tidur, alhamdulillah. Terbangun di waktu subuh, laksanakan salat subuh. Sagenta pensinampe amodre atindro, beristirahat di waktu malam. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Nikmatnya luar biasa. Jadi mari buktikan tanda dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjaga salat 5 waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi yang ingin tahu apa manfaatnya salat, apa tujuannya salat, apa sifat-sifatnya salat, jamaah bisa nonton juga di YouTube. Ya, aku punya ceramah judulnya salat adalah gurumu. Boya yang judul di YouTube kan. Ya, Muhammad Basri TS, salat adalah gurumu. Di situ menerangkan semua tentang bagaimana manfaat salat dan sifat-sifat apa yang dimiliki oleh salat supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal. Dari anda disumpahin pentingnya tahu angga utang angka tutui sambaya 5 waktu. Jadi naik malah saat sambayang kutu sambayang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Nah anggap sepele, nah anggap remeh, nah anggap enteng. Berarti dia adalah orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tommine buktina tanda lompona syukuruna serea tahu maediatanna, yaitu menjaga mange rikaraenna, yaitu menjaga salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal.
Yang kedua jamaah, kalau mau husnul khatimah, mau diantar dengan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sifat-sifat kamangeri parang tak tahu bagi kitongi nasabat jai tahu riwat tunai rokmate sanna nisesana rikamate angna angapa na kulle kamanjo, tersiksa dia, merana dia ketika mau mati. Karena apa? Karena dosa-dosanya dengan sesama manusia. Jadi ingat Ki, sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Yang pernah menyakiti tetangganya, yang selalu gosip-gosip orang lain, ya, segera datang meminta maaf kepada orang yang selalu kita cerita kejelekannya. Anjo tahu langaya ni cerita kodina anggap pahala ikat teh lah musik pahala tak ngapa lah musik pahala tak diberikan kepada orang yang selalu kita cerita kejelekan. Ya minna susana di kama-kamayan ne nakula sere gitawa kodina sampuna wajina sere kodina sampuna wajina anne sere kodina sinampe ni cerita amina wangasu ni anjo sampulo wajina jadi kodi. Betul? 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 Nah betul gitu ke pengalaman Ki. Ya mata yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan kedua orang tua. Banyak nanti manusia-manusia yang disiksa mau mati. Dia rajin salat, rajin zikir, rajin bersedekah, rajin baca Al-Quran, tapi ketika mau mati disiksa tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat? Nangayang nganji bainenna daripada amak kalena. Jadi siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri, maka dia telah berbuat dosa besar. Hati-hati. Jadi kisah, tapi pun nak cerita kisah anak budurui. Apalagi jamaah aku ini jami marah-marahin tanjana. Ngapa marah-marahin tanjana? Tak do mak ustaz. Betul? Tidak. Ada sesama nakik. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kisah-kisah yang menceritakan seorang anak yang ahli ibadah, waktunya mau mati tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Nangayangan jibainenna daripada amat kalinna. Si kalinna nikio amanah rina bit anak-anak bu, maafkan cepat anak tak era milap kosa nyawana. Belum bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau ibu memaafkan anak ibu, dia akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena leba amanah. Masih sakitnya hatiku ya Rasulullah. Baku na leba ku pabaine te na mo na tuak ka. Baku na leba ku pabaine talebak ka manasare de balanja ya Rasulullah. Sakit hatiku, dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya yang sudah mengandung, melahirkan dan membesarkan dia. Na'udzubillah. Jadi sari batang, oh sari batang. Oh sari batang. Manantu ante kamar rajin taat sambayang, rajin kiap puasa sunnah Senin Kamis, rajin bersedekah sampai sedekah kita berpuluh-puluh juta banyaknya, umrah berkali-kali, haji sudah berapa kali, ibadahnya luar biasa. Semua itu tidak akan bermanfaat kalau mau mati. Tidak ada manfaatnya semua ibadah kalau mau mati, kalau kita selalu menyakiti hati dan perasaan kita punya ibu. Ada bahaya jadi gananya amma. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu juga. Kasih Allah, kasih nami. Alhamdulillah. Nonton lagi besok ini kasih gue di YouTube Muhammad Basri TS. Ya. Luar biasa.
Jadi itulah doa seorang ibu. Kalau ibu selalu disakiti hatinya, nampak anjo amat tak rajin sambayang, rajin beribadah, rajin puasa sunnah Senin Kamis, nana pala-pala doang ngangi anak-anak, anjo nanga iya napak disi atinna amanah gak pacilaka, mana sa cilaka tojeng itu anaknya. Karena doanya sang ibu adalah makbul dan keramat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi wajib-wajib lalu tau tuata utamana ni kanaya kodong amma. Kenapa ibu kedudukannya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan bapak? Karena ada 3 derajat yang tidak dimiliki oleh bapak kita, tapi dimiliki sama ibu kita. Pertama, ibu yang telah mengandung kita. Waktu lagi nih pare nasi saneo. Waktu lagi nih pare nasi saneo, apalagi pun namanta minta ruang bulan, angiran to magopoing. Naan jogo baik-baik nih, pun nak ngirang luar biasa sesana. Betul? Nakulle nampai garobana imas na sini anjem mari capana tigungan tak lange-lange mina arab basona anggap kami pun anakan ray basona. Coba lihat pengalaman itulah pengalamannya ibu-ibu luar biasa. Teka pesesanan juga dong ibu-ibu kalau mengandung kita, apalagi pun nangirai. Gara-gara siapa itu? Gara-gara anak yang ada di dalam kandungannya. Ini yang pertama, ibu yang mengandung kita. 9 bulan lamanya kodon sesana aja supaya lapung ngama angirang kimangi-mangi. Ya tomu penama sasa dalam keadaan hamil tua. Nama korinci ante kama menjose sana dan baine dalam keadaan hamil tua baru mencuci. Ya tonga sasa, ya tonga ngembong, ya tonga ampangi. Bapak nang mantang kaluk-kaluru. Akarena game ulah-ulah. Betul? Ustaz kana tahu na deh. Kenapa kau tanya? Kabiasa tanya kau sini. Coba lihat. Nah, asin bagi kata bapak dan langir kelong-kelong dandu. Ama nagroses sarawa. Na'udzubillah. Inilah yang pertama karena ibu yang mengandung kita. Yang kedua ibu yang melahirkan kita. Mana ada sih bapak yang melahirkan? Betul? Tak ada tuh bapak yang melahirkan. Yang kita kenal hanyalah ibu yang melahirkan kita. Anda lampung ngamak ketika mau melahirkan kita nakala tahu tuata riolo sere banten nari kubur kah. Betul? Antara hidup dan mati perjuangannya luar biasa. Nato menjodoh turun nangai kurang ajar anak-anak ini ibu gigiri nasaran na marang-marang. Waktu na naparit yan na marang-marang. Ini na latulog marang-marang. Karena apa yang kasih begitu? Inilah begitu menderitanya seorang ibu. Ruang itu suami mengandung dan melahirkan. Yang ketiga merawat dan membesarkan. Betul? Bapaknya pergi kerja, kita di rumah ya sesap paru tu sugi. Kata mau bengkali-kalenta. Kata tempat sasa, kata tempat tarinti. Kata tempat palu, kata tempat dawa-dawa. Asas lagi disuruh lemere. Red lagi ya. Betul tidak? Asas lagi. Etena ni anda guys. Naik diri tu kakak tu guru gi. Betul tidak? Kenapa ditahu kistas? Alo-alo mentong kaman jo jamanku. Puna waktu mari jamanku amo tere di bala nanda ada semua anakku yang lain inak mami si parua bayi nengku anakku lejan nantin roa. Ngapa? Baru lebih 1 tahun. Kalau umur 1 tahun sampai 2 tahun ini masa-masa nakannya anak-anak. Betul tidak? Etene ni jagai ale meregi sulu ni kamalakang inagapan yang curi ki at tindrong ilalang iya tenan at tindrong hancur ki barang-barang. Betul tidak? Atau naik ini tuh kakak ngambil tuh guru Masya Allah luar biasa. Kita begitu menderita ibu-ibu merawat dan membesarkan anak. Jadi hati-hati ki sampai di pasikola sagena di kuliah. Makanya tidak ada seorang anak di dunia ini yang mampu membalas jasa dari orang tuanya apalagi yang namanya ibu.
Re sosial lona lagi tahu tuata na tena nak kulen di balasa. Jo. Re sosial lona angapa nih kalau sudah berpuluh-puluh tahun merawat dan membesarkan kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Makanya diharapkan kepada anak-anak yang masih hidup orang tuanya supaya betul-betul merawat orang tuanya dengan baik, apalagi kalau sudah tua nih kodong. Anjo pun nato ami kodong tahu tua tak lalu dirawat dengan sebaik-baiknya. Jaya anak tena na sesa di kamaya ne punato ami tahu tuana. Dosa besar seorang anak kalau orang tuanya sudah sakit-sakitan, sudah lanjut usia, sudah tua, nah tidak mau na pelihara orang tuanya, apalagi mama. Dosa besar setiap hari. Kenapa kita harus membalas kebaikan orang tua? Nasabak kipahan jing tue angkana lebat domi sesa tau tua atak riolo gara-gara ikat betul tidak? Mulai dari saat mengandung sagenta nampak bunting kurangin jo, berpuluh-puluh tahun lamanya orang tua tersiksa gara-gara kita. Nah kenapa kita tidak mau tersiksa gara-gara merawat dan menyayangi orang tua kita, apalagi yang namanya ibu. Amin ya rabbal alamin. Semuanya lanjut ya, nanti lain kali nah kalau ketemu giseng. Ya, jemaah takziah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita jaga. Masih banyak lagi hal-hal yang lain, tapi saya perhatikan muka-mukanya jemaah banyak yang marah-marahin. Kenapa marah-marahin? Mengantuk di kodong. Yang paling penting, mudah-mudahan yang saya bawakan ini bermanfaat dan berberkah bagi jemaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nasabah mana ngapa lama tejaki lagi dimai. Kisalo atalla sarilino, kisinampe dulu atalla sarilino, pasti kita akan meninggalkan alam dunia ini. Mudah-mudahan pada saat menghadapi kematian kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Sekali lagi